Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para siswa yang berbahagia. Marilah kita mulai pembelajaran kita, yaitu mengenai struktur tumbuhan yang kedua. Kita langsung mulai kepada fotosintesis. Untuk memenuhi kebutuhan makan, tumbuhan berfotosintesis. Jadi untuk makannya dia melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang berlangsung di daun. Makanan bagi siapa? Ya, makanan bagi tumbuhan itu sendiri dan bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Bahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis adalah 1. Air atau H2O, 2. Karbon dioksida atau CO2, 3. Sinar matahari, 4. Klorofil. Kemudian hasilnya adalah karbohidrat atau orang nyebut hidrat arang atau zat tepung, atau juga nyebutnya orang glukosa atau zat gula. Inilah makanan tumbuhan. Jadi kalau ditanya apa makanan tumbuhan, makanan tumbuhan adalah karbohidrat, makanan tumbuhan hidrat arang, makanan tumbuhan zat tepung, makanan tumbuhan glukosa atau zat gula. Jadi bukan air, bukan pupuk, itu bukan makanan tumbuhan. Makanan tumbuhan dia membuat sendiri melalui proses fotosintesis. Selain dihasilkan makanannya, tumbuhan juga menghasilkan gas, namanya gas oksigen atau O2. Dirumuskan fotosintesis dengan CO2, ini karbon dioksida 6 CO2 ditambah dengan air H2O. H2O itu diperoleh dari akar tumbuhan, CO2 diperoleh dari udara, kemudian di hijau daun namanya klorofil, tempat pengolahannya. Jadi semuanya ini nanti dicampur di klorofil. Klorofil hijau daun bisa berlangsung karena ada energi cahaya matahari. Jadi dibakar atau diolah dengan energi cahaya matahari, maka menghasilkan zat makanan tumbuhan, yaitu namanya glukosa. Nah, glukosa ini nanti ada yang disimpan di daun, ada yang disimpan di batang seperti kentang atau tebu. Yang di daun seperti pada rumput. Kalau hewan makan rumput berarti dia makan glukosa yang dibuat oleh rumput. Ya. Kalau kita makan tebu berarti kita memakan hasil fotosintesis yang dibuat tebu. Ada yang di akar pada singkong misalkan. Pada singkong itu kentang, pada batangnya kentang. Nah, kalau kita makan kentang, makan singkong adalah memakan hasil fotosintesis hasil olahan tumbuhan tersebut. Selain itu ditambahkan gas yang namanya adalah gas O2. Nah, angka 6 ini adalah angka reaksi kimia penyesuaiannya, ya. Jadi dihasilkan 6 oksigen, dilepas ke udara, yang ini akan disimpan di dalam tumbuhannya, di dalam jaringan parenkim nanti namanya. Nah, di mana di daun proses fotosintesis berlangsung? Yaitu di jaringan spon. Ini jaringan spon, kemarin sudah itu pada pertemuan pertama, dan jaringan palisade. Pada jaringan palisade tiang dan jaringan spon ini banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Ini ada silim mengalirkan air yang dari tanah masuk ke dalam sel spon atau sel palisade. Nanti diolah dengan bantuan sinar matahari, akan dihasilkan zat hasil fotosintesis, ya. Nah, ini salah satu sel, misalkan sel spon, ini salah satu sel tumbuhan sel spon. Ternyata bagian dalam sel masih banyak bagian-bagian lain. Ada ini adalah inti sel, ini ada anak inti, ini ada vakula namanya. Yang bagian ada mitokondria untuk pernapasan. Lalu bagian mana yang untuk fotosintesis? Yang untuk fotosintesis adalah yang ini, yang warna hijau-hijau ini. Ini adalah tempat terjadinya fotosintesis, ini namanya kloroplas atau klorofil yang ada di dalam sel tumbuhan. Misalkan ini sel spon atau sel jaringan tiang atau sel tiang, di dalamnya ada klorofil. Disinilah makanan tumbuhan dibuat atau dimasak, ya. Nah,
Inilah namanya klorofil atau kloroplas yang ada dalam sel tadi. Dalam klorofil kloroplas kalau dibongkar lagi, di dalamnya ada bangunan-bangunan seperti ini. Ini namanya adalah tilakoid. Membran ini membran tilakoid. Nah, di sini adalah namanya grana. Setiap satunya ini namanya tilakoid. Disinilah zat makanan dibuat. Bahan dasarnya adalah ini air. Airnya masuk ke dalam membran, kemudian masuk ke dalam tilakoid. Kumpulan dari tilakoid namanya grana. Ya. Kemudian di sini ada karbon dioksida juga masuk ke dalam kloroplas, atau di dalamnya kloroplas ini ada namanya klorofil. Mana klorofil? Ya, inilah namanya klorofil yang ada di dalam ini. Ya. Jadi klorofil itu di mana? Di dalam tilakoid. Kumpulan dari tilakoid disebut grana. Inilah proses pembuatan dari makanan atau proses fotosintesis atau asimilasi berlangsung. Nah, ini ada proses cahaya masuk, ada air masuk. Nah, dibutuhkan air masuk ke dalam, kemudian ada cahaya, prosesnya di dalam sini, pembuatan reaksi, pembuatan makanan. Kemudian, nah ini ada dalam proses fotosintesis ini ada dua siklus terang dan siklus gelap. Nah, siklus terang inilah dalam proses menguraikan air H2O menjadi oksigen, ini nanti keluar, dan energi namanya ATP, singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, ATP ini nanti digunakan dalam proses selanjutnya yaitu siklus gelap. Nah, yang disebut dengan siklus Kelvin. Dalam siklus Kelvin inilah terjadi proses pembentukan glukosa atau gula. Inilah hasil dari fotosintesis dan dilepaskan ADP, adenosin difosfat ya. Nah, inilah hasil akhir dari proses fotosintesis yang orang nyebutnya zat gula. Rumus kimianya C6H12O6 atau disebut dengan hidrat arang. Inilah makanan dari tumbuhan. Nah, ini secara ini matahari, sinar matahari mengenai daun. Ini jaringan pagar atau jaringan tian tempat terjadinya fotosintesis, dan juga dibantu di jaringan spon. Ini partikel gulanya hasil fotosintesis akan diangkut ke seluruh tubuh melewati jaringan yang warna biru ini. Ini adalah namanya floem. Xilem mengalirkan air untuk proses fotosintesis, kemudian floem mengangkut hasil fotosintesis. Ini namanya berkas bulu pengangkut. Kalau di dalam tumbuhan ini tulang-tulang daun. Urat daun atau tulang daun isinya adalah pipa floem dan pipa xilem. Di dalam pipa tulang daun ada dua pipa xilem dan pipa floem. Pipa floem mengangkut zat makanan atau partikel gula ke seluruh sel bagian tubuh. Air memberikan ke dalam sel untuk proses fotosintesis. Dalam fotosintesis juga diperlukan karbon dioksida. Dia masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang yang namanya lubang stomata. Ya, ini stomata atau sebut dengan mulut daun. Jadi dalam proses fotosintesis bahan dasarnya adalah karbon dioksida dan air yang diambil dari akar. Karbon dioksida diambil dari udara. Kemudian lewat stomata oksigen yang setelah produksi fotosintesis dikeluarkan. Nah, oksigen ini berguna bagi makhluk seluruh bumi untuk bernapas, termasuk manusia. Untuk bernapas, hewan-hewan lain membutuhkan oksigen hasil dari proses fotosintesis. Jadi tumbuhan di lapangan yang nampaknya nggak perlu, dia sedang mengeluarkan gas oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka dilarang membunuh atau mematikan tumbuhan. Nah, bagaimana untuk membuktikan fotosintesis menghasilkan tepung atau amilem? Dilakukan percobaan namanya percobaan fotosintesis. Ini yang dikenal dengan percobaan Shah. Dalam percobaan Shah ini, sebelum dilakukan tes apakah benar dalam percobaan ini dalam fotosintesis menghasilkan tepung atau glukosa. Ini caranya pagi-pagi atau malam pagi-pagi itu ditutup dengan kertas timah. Sebagian daunnya ditutup dengan kertas timah. Mengapa ditutup? Tujuannya supaya tidak terkena sinar matahari.
Berarti bagian yang ditutup, kalau dia tidak kena sinar matahari, berarti tidak melakukan fotosintesis. Sedangkan bagian yang terbuka ini, bagian yang kena sinar matahari, berarti terjadi proses fotosintesis. Nah, setelah kurang lebih 4 jam atau 5 jam ditutup, nah ini dipetik, kemudian direbus. Daunnya direbus. Fungsi perebusan ini adalah untuk mematikan sel-sel. Ya, matikan sel-sel, direbus, terus kemudian tahap selanjutnya hasil rebusannya itu daunnya ini dimasukkan ke dalam ini tabung, pipa tabung reaksi yang di dalamnya dikasih alkohol. Kemudian daun-daun dari rebusan tadi itu yang sel-sel yang sudah mati dimasukkan ke dalam alkohol yang mendidih. Jadi untuk mendidihkan alkohol tidak dipanaskan langsung, melainkan direbus dulu dalam air. Jadi ada pipa diisi alkohol, kemudian dimasak sampai mendidih airnya. Nanti alkohol di dalam pipa ini mendidih, dimasukkan larutan ini, daunnya. Apa tujuannya daun dimasukkan alkohol? Adalah untuk melarutkan klorofil, sehingga nanti di tes mudah kelihatan. Jadi apa tujuan merebus dengan alkohol ini? Tujuannya untuk melarutkan klorofil. Setelah ini direbus, klorofilnya larut, baru diangkat, kemudian akan diuji. Nah, tadi ini bagian yang tertutup, ini bagian yang tidak tertutup, ini dites diuji menggunakan zat kimia. Zat kimia yang digunakan adalah iodium, namanya iodium. Ditetesin di sini tes, kemudian tes dengan iodium. Apa reaksinya? Ternyata bagian yang tidak tertutup berubah berwarna hitam. Sedang ya ini yang tidak ditutup, dia setelah ditetesin dengan iodium berwarna hitam. Sedangkan yang ditemin dengan kertas timah, maka dia terang. Apa kesimpulan ini? Jadi kesimpulannya adalah bahwa yang tertutup tidak berlangsung fotosintesis, tidak menghasilkan tepung atau gula. Karena tepung jika ditetesi dengan iodium akan berubah menjadi hitam. Jadi hitam ini menandakan positif mengandung tepung. Yang hitam ini adalah positif mengandung tepung. Ini sebelum ditetesin sudah tepung. Sedangkan yang terang setelah ditetesi tidak berwarna hitam. Jadi terbukti sudah di sini bahwa fotosintesis menghasilkan tepung atau glukosa atau hidrat arang. Apa hasilnya? Ternyata ini berwarna hitam. Sedangkan bagian yang tertutup tidak melakukan fotosintesis, berarti tidak dihasilkan tepung atau glukosa. Kesimpulannya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan kaktus yang di padang rumput? Dia tidak mempunyai daun, tapi ini batangnya berwarna hijau. Nah, untuk memenuhi kebutuhan makanannya, dia juga melakukan fotosintesis, yaitu menggunakan batangnya yang berwarna hijau ini. Karena batang yang berwarna hijau ini dia mengandung klorofil. Terus kemudian karena di padang pasir susah itu air, maka ini ada bulu-bulu. Bulu-bulunya ini yang bertugas untuk menangkap embun di malam hari, kemudian ditangkap, airnya akan dimasukkan ke dalam batang ini. Ya, sehingga ini bisa bertahan meskipun di tempat yang terik, tapi dia masih bertahan hidup. Satu-satunya tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang kering. Ya. Jadi ini membuat makanannya menggunakan daun yang berwarna, bagian daun yang berwarna hijau. Kita lanjutkan jaringan. Apa itu jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Namanya jaringan. Dalam jaringan pada umumnya dikelompokkan 3 komponen, yaitu dalam jaringan itu ada satu sel. Sel apa? Sel merupakan komponen yang bersifat hidup dalam jaringan dan merupakan unit struktural dan berfungsi fungsional yang terkecil dalam organisme. Sel itu hidup. Karena dia hidup, dia mempunyai ciri-ciri hidup, yaitu ada perlu makan, perlu minum, perlu air, dan berkembang biak dan bisa membelah. Ya.
Kumpulan dari sel-sel ini namanya jaringan yang sama bentuk dan fungsinya. Terus kemudian apa yang ada di dalam sel namanya substansi seluler, bersifat tidak hidup sebagai hasil produksi sel. Ya, sebagian nampak dari penamaannya, maka bentuk ini terdapat di antara sel-sel dalam jaringan dan dapat berupa substansi dasar yang tidak terbentuk, dapat juga berupa serabut. Jelas ini yang ada di dalam sel, cairan atau zat kimia yang dalam sel dan yang di luar sel. Kemudian cairan itu merupakan komponen dalam plasma darah, cairan limfo dan sebagainya. Ya, ini merupakan kelompok jaringan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Apa jaringan meristem? Jaringan meristem adalah terdapat yang selalu membelah. Pada tumbuhan terdapat jaringan yang selnya selalu membelah. Jaringan tersebut disebut dengan jaringan meristem. Jadi meristem itu jaringan yang masih aktif, sel-selnya masih aktif membelah. Nah, akibat dari pembelahan sel itu, maka tumbuhan menjadi besar dan panjang, atau istilahnya pertumbuhan. Jadi tumbuhan bisa tumbuh panjang, meninggi, membesar karena sel-sel meristemnya, sel-selnya membelah. Dari 1 menjadi 2, 2, 4, 4 menjadi 8, 16, 32 dan seterusnya dalam waktu singkat. Ya. Berdasarkan cara terbentuknya jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Promeristem adalah jaringan sudah ada waktu tumbuhan dalam masa embrional. Apa itu embrional? Embrional itu adalah hasil peleburan antara sel jantan dengan sel betina, masa awal kehidupan. Ini namanya jaringan embrional. Jadi sel-selnya giat membelah sehingga dia bisa membesar. Ya. Kemudian meristem primer adalah bersifat membelah diri, terdapat pada tumbuhan dewasa, tapi ada di ujung batang dan di ujung akar atau kuncup. Jadi jaringan primer ini adanya pada tumbuhan yang sudah dewasa, adanya di ujung batang untuk meninggikan tumbuhannya yang makin lama makin panjang, makin tinggi, dan ujung akar juga untuk memanjangkan akarnya sehingga akarnya bisa panjang untuk menembus ke dalam tanah. Dan kuncup, yang kuncup itu makin lama akan mekar menjadi daun atau bunga. Kemudian yang meristem sekunder berasal dari meristem primer, perkembangan dari meristem primer. Nah, sekunder ini nanti yang menjadi tetap, ya, meristem tetap atau dewasa. Menurut letaknya, meristem dibedakan menjadi meristem apikal, lateral, dan interkalar. Apa meristem apikal? Yaitu meristem yang ada di ujung, merupakan yang terdapat pada ujung akar maupun ujung batang, berfungsi untuk menghasilkan tunas apikal, dan tunas apikal akan membentuk jaringan baru. Ya, jadi tunas apikal ini akan membentuk daun-daun baru atau batang-batang baru atau ranting-ranting baru. Jadi untuk pertumbuhan meristem apikal itu sehingga ranting cabangnya makin lama makin panjang dan panjang, tumbuh daun dan seterusnya. Sedangkan meristem lateral merupakan jaringan yang berperan dalam pembentukan pertumbuhan sekunder, seperti membesarnya batang. Jaringan ini terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Jadi meristem lateral ini adalah sekumpulan sel-sel yang giat membelah. Membelahnya kalau pada tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan yang tadinya hanya kecil sebesar lengan atau tangan, makin lama batangnya membesar sebesar badanmu. Mengapa? Karena di dalam selnya itu ada yang aktif membelah dari 1 menjadi triliunan sel sehingga ukurannya menjadi besar. Letaknya pada jaringan kambium pembuluh dan kambium gabus. Jaringan pembuluh kambium itu ada kambium pembuluh xilem dan pembuluh phloem. Kemudian meristem interkalar merupakan jaringan yang terletak di antara jaringan permanen yang berfungsi untuk menghasilkan bunga. Jadi interkalar khusus untuk menghasilkan bunga, namanya meristem interkalar.
Nah, contohnya jaringan apikal ini pada pucuk daun ini adalah primordial daun atau calon daun. Disinilah tempat terjadi peristiwa pembelahan. Di sel-selnya aktif membelah. Ini meristem aksilar ini nanti akan membentuk cabang-cabangnya. Ini membentuk ujung batang akan membelah. Nah, ini pada pucuknya ujung batang, maka ujungnya ini kalau dilihat di bawah mikroskop maka dia aktif membelah dan seterusnya. Akibat pembelahan inilah maka makin lama daunnya makin lebar, makin panjang dan panjang. Sedangkan pada bagian batang ini, kalau ini batang, kulit yang terluar namanya gabus atau film. Di bagian dalam gabus ini ada kambium gabus. Ini yang aktif membuat gabus atau kulit luar. Kemudian bagian dalamnya adalah ini yang warna hijau, ini adalah kambium gabus, fungsinya untuk membuat gabus. Kemudian ada floem itu tadi fungsinya, jadi floem itu nempelnya pada kulit. Floem ini mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun. Kemudian kambium, kambium ini fungsinya ke arah luar membuat floem baru, ini floem, membuat pipa-pipa floem. Ke arah dalam dia membuat xilem baru. Ini disebut dengan jaringan kayu. Jaringan kayu atau xilem ini adalah floem, jaringan tapis, pembuluh tapis. Ini pipa-pipa tapis, ini pipa-pipa kayu, ini mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan yang floem ini adalah mengangkut zat makanan hasil fotosintesis. Dan ini batangnya bisa membesar karena ada aktivitas kambium fasikuler ini. Dengan ada kambium maka dia akan batangnya menjadi besar. Kalau bagian kulit ini dikelupas, dilihat, diperbesar, bagian yang paling luar adalah gabus filmnya nanti. Terus kemudian ini bagian velogen, kambium gabus. Kemudian veloderm atau floem sekunder. Kemudian ada nanti kambium fasikuler di sini. Baru kemudian parenkim, tempat menampung cadangan makanan, ya. Nah, kalau ini dipotong pada batang, kalau dia dipotong pada batang, dilihat dari atas, maka ada lihat lingkaran-lingkaran. Nah, lingkaran-lingkaran ini ada yang lingkarannya ini lebar, ada yang lingkarannya ini sempit, ada lebar, ada sempit. Ini adalah bekas kegiatan kambium. Yang lebar ini adalah kerjaan kambium membuat pembuluh xilem atau floem pada waktu musim hujan. Pada waktu musim hujan hasil kerjanya ini lebar. Pada waktu musim kemarau hasil kerjanya sempit. Ini lebar, ini sempit. Setahun ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi kalau ada 2 lingkaran, yang satu lebar, yang satu sempit, berarti ini 1 tahun. Nah, setelah dihitung ini ada lingkaran sempit dan lebar. Yang pertama ini sempit, ini lebar, ini sempit. Yang kedua ini lebar, ini sempit. Ketiga ini lebar, ini sempit. Keempat dan seterusnya. Setelah dihitung ini 1 tahun itu ada 2 musim, kemarau dan hujan. Maka ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kurang lebih umur tumbuhan ini kurang lebih 9 tahun. Jadi lingkaran tahun itu apa? Lingkaran tahun adalah lingkaran bekas kegiatan kambium di musim hujan, di musim kemarau. Apa kegiatannya? Membuat xilem dan floem. Lingkaran tahun ini berguna untuk menghitung umur tumbuhan. Jadi kira-kira tumbuhan ini umurnya 9 tahun kurang lebih. Jaringan pelindung, ya, jaringan pelindung tadi ada jaringan meristem, ada juga namanya jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini terutama yang disebut dengan epidermis ini bisa bermodifikasi menjadi stomata. Jaringan pelindung itu kulit luar atau epidermis. Epidermis ini bisa berubah menjadi stomata. Apa gunanya stomata? Untuk keluar masuknya CO2 dan uap air, ya.
Kemudian jaringan pelindung yang namanya epidermis ini bisa berubah juga menjadi sisik. Nah, ini ada satu sisik pada buah durian, ya, modifikasi dari sel epidermis. Jadi sisik pada durian adalah modifikasi dari jaringan pelindung atau epidermis. Jaringan yang lain namanya jaringan dasar, ya, contohnya parenkim. Jadi jaringan itu dibedakan ada 4, ada jaringan pelindung, ada jaringan parenkim, ada jaringan vasikuler pengangkut, dan ada jaringan penguat. Yang kalau ini nama jaringan parenkim yang khusus untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Jaringan parenkim ini bisa berubah menjadi jaringan palisade pada daun, menjadi jaringan tiang, atau jaringan spon yang pada daun. Nah, ini pada kentang berfungsi untuk menyimpan amilum. Nah, pada amilum atau kentang, zat tepung karbohidrat pada kentang itu disimpan pada suatu sel namanya sel parenkim atau jaringan dasar pada umbi kentang. Jadi kalau kita makan kentang itu adalah cadangan makanan hasil fotosintesis dari kentang yang disimpan di dalam lemarinya namanya parenkim. Oleh kita makan. Jaringan yang berikutnya adalah jaringan penyokong atau penguat. Ya, jaringan penguat itu ada 2. Yang pertama kolenkim, itu untuk jaringan sebutan untuk jaringan tumbuhan yang masih muda. Jadi jaringan penyokong itu ada 2, ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim untuk sebutan yang masih muda, sedangkan sklerenkim untuk yang tumbuhan sudah tua. Yang sklerenkim ini dibagi lagi menjadi jaringan fiber atau serat, ini yang memperkuat pada pipa silim. Pipa silim itu diperkuat dengan jaringan serat fiber. Kemudian jaringan skleroid itu jaringan yang lebih kuat juga, pembentuk sel jumpai pada kulit kacang atau buah pir. Kacang tanah itu kulitnya kuat karena di dalamnya ada namanya jaringan skleroid. Nah, jaringan skleroid seperti ini selnya, kemudian ini adalah jaringan-jaringannya, ya. Yang di sini adalah jaringan kolenkim, ya, yang masih muda, di sini yang mengalami penebalan. Ini contoh jaringan kolenkim pada bunga matahari, Elianthus anus, dan jaringan skleroid pada buah pir. Kemudian jaringan vasikular. Jaringan vasikular pengangkut ini, nah ini disebut dengan jaringan pengangkut yang mana? Yang ini. Ini adalah suatu jaringan. Jaringan itu kumpulan dari sel yang terdiri dari xilem dan floem. Xilem itu apa? Xilem itu adalah pipa untuk mengalirkan air dari akar ke daun. Nah, pipa ini lubang-lubang pipa ini tersusun dari sel-sel, namanya sel pembuluh xilem. Nah, ini seperti ini, sel xilem. Ini satu sel diambil, diperbesar seperti ini, ya. Sedangkan yang floem sama, ini dilihat dari atas. Karena dilihat dari atas maka yang kelihatan bolongan-bolongannya saja atau lubang-lubangnya saja. Ini adalah sel pembuluh tapis atau floem. Floem ini fungsinya untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh sel. Nah, ini sel-selnya, sel-sel pembangun dari jaringan floem. Jadi kalau ditanya apa itu floem itu pipa untuk mengalirkan zat makanan hasil fotosintesis, terbuat dari kumpulan sel-sel, ya, sel pembuluh floem. Ini selnya. Apa itu xilem? Xilem itu pipa untuk menyalurkan air dari akar ke daun, tersusun oleh sel-sel xilem, ya. Sebut jaringan vasikuler atau jaringan pengangkut. Struktur jaringan akar. Nah, ini akar. Kalau akar ini dicabut, diperbesar seperti ini bagian-bagiannya. Bagiannya ini adalah sel-selnya. Bagian yang paling ujung ini tudung akar.
tudung akar ini fungsinya melindungi akar untuk menembus tanah supaya tidak rusak. Bagian manakah yang akarnya menjadi panjang dan panjang adalah di bagian meristem apikal. Disinilah selnya giat sekali membelah. Dalam 1 menit 1 jam dia membelah jadi ribuan atau ratusan ribu. 1 jam bisa ratusan ribu. Akibatnya ini menjadi panjang dan panjang untuk menembus tanah mencari air. Nah, setelah ini membelah menjadi ribuan, maka terjadi ini ada zona, namanya zona pembelahan. Disinilah sel-selnya diawali dari meristem apikal, maka ini terjadi pembelahan sel yang dari 1 menjadi 2, 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya dalam waktu singkat. Setelah selnya membelah, maka selnya mengalami pemanjangan, namanya zona pemanjangan. Nah, mana zona pemanjangan itu dari sini ke sini, nih namanya zona pemanjangan. Setelah zona pemanjangan baru dilanjutkan dengan zona diferensiasi. Zona diferensiasi itu berubah fungsi menjadi epidermis dan sebagian berubah menjadi bulu-bulu akar. Bulu-bulu akar. Jadi yang tadinya sudah memanjang, maka bagian sinilah bagian diferensiasi atau membuat mengkhususkan diri menjadi epidermis, menjadi bulu-bulu akar dan seterusnya. Nah, fungsi akar diantaranya adalah untuk menambatkan tumbuhan supaya tidak roboh. Kadang-kadang ya bisa untuk menyimpan cadangan makanan pada singkong, untuk berkembang biak ya, sehingga keluar akar dari tanah. Misalnya pada cemara itu bisa tunasnya keluar. Terus menyerap air dan garam mineral. Menyerap air dan garam mineral ini yang fungsi utama ya. Meristem apikal selnya selalu membelah menyebabkan akar semakin panjang, dan agar tidak rusak dilindungi dengan tudung akar fungsinya. Nah, kalau dilihat secara mikroskopis, ini dibedakan antara batang dikotil dengan akar monokotil. Yang A ini adalah akar tumbuhan dikotil. Ini dilihat di bawah mikroskop. Ini gambar aslinya. Ini penampang melintang batang. Dikotil artinya tumbuhan yang bijinya bisa dibelah atau berkeping dua seperti kacang. Sedangkan di sini penampang melintang dari tumbuhan monokotil yang bijinya nggak bisa dibelah, misalkan pada jagung, padi, tebu, inilah yang masih kecil. Urutannya yang paling luar sama epidermis, dinding luar yang kuat. Kemudian setelah epidermis adalah kortek. Di kortek ini ada jaringan parenkim untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, bagian tengah namanya silinder pusat. Nah, silinder pusat ini fungsinya adalah untuk mengatur jalannya air, filter di sini. Kalau ada tumbuhan menyerap air, kalau airnya itu berguna bagi tumbuhan, maka dipersilahkan masuk ke silinder pusat sini. Sama juga ini. Tapi kalau yang masuk tidak berguna, maka akan diblokir supaya tumbuhan tidak mati atau tidak tersumbat pipanya. Misalkan oli atau minyak-minyak akan diblokir di bagian silinder pusat sini ya. Di dalam silinder pusat ini ada namanya xilem dan floem. Xilemnya itu fungsinya untuk mengangkut air dan garam-garam mineral, floemnya mengangkut zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Jadi xilem mengangkut air dari bawah ke atas, kalau floem dari atas ke bawah ya. Ini pada tumbuhan tadi sudah dijelaskan kortek, apa, silinder pusat dan seterusnya. Kemudian mengapa endodermis ini mampu sebagai filter menyaring, yang berguna yang boleh masuk, yang nggak berguna di stop, nggak boleh masuk, karena ada pita yang disebut dengan pita Kaspari. Nah, pita-pita inilah yang membentuk suatu jaringan sel yang disebut dengan endodermis. Jadi endodermisnya itu yang mana? Endodermisnya yang ini, selapis ini ya. Ada jaringan pita-pita namanya pita Kaspari. Ini pita-pita untuk menguatkan ya pergerakan air ini dari luar lewat pita. Nah, di sini difilter. Kalau berguna silahkan masuk, kalau nggak berguna maka diblokir, di sini tidak boleh masuk ya. Itu fungsi dari endodermis.
Nah, sekarang kalau tadi akar, ini batang. Yang A adalah batang dikotil, yang B adalah batang monokotil. Dilihat dari jaringan pengangkutnya. Pada batang dikotil, susunan jaringan pengangkutnya yang disebut dengan berkas pengangkut adalah terdiri dari satu floem yang bagian luar, ini yang gelap-gelap ini, sel-sel yang gelap ini floem. Yang di tengahnya ada kambium, yang di tengahnya lagi sana ke dalam adalah xilem. Jadi kambium dijepit antara xilem dan floem. Ini satu bagian bentuk suatu berkas, namanya berkas pengangkut. Ini berkas pengangkut. Jadi berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil tersusun melingkar. Ya. Jaringan pengangkut pada dikotil tersusun melingkar. Silemnya ada di tengah, melingkar, dikelilingi oleh floem-floem yang ada di bagian luar. Ini floem-floemnya tersusun rapi melingkar, dan di antara xilem dan floem ada kambium. Dengan kegiatan kambium ke arah dalam membentuk xilem baru, ke arah luar membuat floem baru, sehingga batangnya makin lama makin besar ke samping atau pertumbuhan sekunder. Ya. Sedangkan pada monokotil ini juga ada xilem dan floem. Berkas pengangkutnya ada xilem dan floem, tapi satu berkas, tapi tidak mengandung kambium. Ya. Dan letaknya tidak melingkar, tapi tersebar di seluruh bagian permukaan. Ini satu berkas, ada yang di pinggir-pinggir berkasnya, ada yang di tengah. Jadi tidak teratur. Berkas pengangkut pada tumbuhan monokotil tidak teratur karena tersebar ke seluruh bagian batang tumbuhan. Sedangkan pada dikotil tersusun rapi melingkar, xilem di tengah dikelilingi floem. Nah, karena tidak ada kambium, maka batang monokotil tidak bisa membesar ke samping. Contohnya pada tebu. Tebu ditanam 10 tahun ya segitu, apalagi mangga, apalagi apa itu yang monokotil adalah tebu, kemudian rumput, kemudian bambu, kemudian kelapa. Kelapa, bambu, pinang itu tidak bisa membesar ke samping, melainkan dia tinggi ke atas. Mengapa? Karena tidak ada kambium di antara xilem dan floem. Yang bisa membesarkan batang adalah kambium. Ya, ini daun. Kemarin sudah dibahas panjang lebar strukturnya, epidermiatas dan seterusnya. Nah, yang namanya ini tulang daun atau urat daun itu yang ini. Tulang daun atau urat daun itu di dalamnya urat daun itu ada dua pipa, yaitu pipa xilem dan pipa floem. Xilem mengangkut hasil fotosintesis, floem menyalurkan air. Sedangkan stomata itu jalan keluar masuknya air. Jalan keluar masuknya uap air, CO2 untuk CO2 dan O2 keluar masuknya lewat lubang, ini namanya lubang stomata. Nah, ini contohnya stomata pada daun Rhyoidiscolor. Ini foto asli, dilihat di bawah mikroskop. Ini adalah lubang stomatanya, ini adalah sel-sel pengiringnya. Ya. Ini stomata, ini lubang-lubangnya, ini sel pengiringnya. Nah, nanti bagaimana cara membuka menutupnya stomata akan dijelaskan berikutnya. Nah, ini adalah proses dari fotosintesis. Ya. Fotosintesis merubah energi matahari menjadi energi kimia. Ya. Di sini ada klorofil 1, klorofil 2, cahaya matahari masuk, ini butuh H2O, H2 masuk, nanti ada proses dihasilkan O2. Dibantu dengan ion positif dan ion negatif, ya. Masih ada proses lagi, ada elektron itu adalah muatan negatif, sehingga dihasilkan ATP. Nah, kemudian menghasilkan ADP, menghasilkan energi kimia, yaitu yang berupa glukosa tadi. Nah, kemudian teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Contohnya ini adalah solar cell. Solar cell itu mencontoh dari proses fotosintesis tumbuhan. Jadi tumbuhan itu dalam fotosintesis merubah energi matahari menjadi energi kimia. Tetapi dalam panel surya atau solar cell ini mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik,
sehingga bisa menyalakan lampu di malam hari. Prosesnya bagaimana? Manusia meniru tumbuhan. Jadi ada namanya logam atau namanya semikonduktor, namanya silikon tipe N negatif, dan ada semikonduktor namanya silikon tipe P. Ini disatukan. Kalau dia kena cahaya matahari, maka yang silikon jenis negatif ini akan menghasilkan positif, masuk silikon plus. Nah, ini muatan positif. Jadi muatan ada dua, yaitu muatan listrik positif disebut proton dan muatan negatif disebut elektron. Nah, kalau kena sinar matahari, maka elektronnya akan menumpuk. Di silikon jenis N. Sedangkan positifnya menumpuk di silikon jenis P. Karena ini ada tumpukan muatan listrik elektron, kalau ini dihubungkan dengan kabel, melalui kabel, maka dia akan mengalir. Elektronnya mengalir dari yang tumpukan yang banyak menuju ke yang positif. Jadi elektron bergerak. Jadi di dalam aliran listrik yang bergerak adalah elektronnya. Elektron bergerak dari yang muatannya banyak menuju ke menetralkan diri, akan ketemu muatan positif. Nah, karena ini ada aliran elektron, maka lampu menyala. Yang di dalam kabel ini ada dua sebutan aliran, yaitu ada aliran elektron dari min ke plus dan aliran arus listrik dari plus ke min. Kalau aliran arus listrik, yang disebut dengan aliran arus listrik adalah aliran muatan positif. Aliran muatan positif dari potensial tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Jadi dari silikon positif menuju ke negatif. Ini aliran arus listrik. Kalau aliran elektron dari negatif menuju ke positif, ya. Ini mencontoh dari fotosintesis. Panel surya tadi sama seperti ini. Ini adalah sengaja dibuat untuk mendapatkan energi listrik, ya. Ini energi listrik, cahaya dirubah menjadi energi kimia oleh daun tumbuhan. Kalau ini oleh panel listrik ini, solar EV, mengubah energi cahaya menjadi energi listrik sehingga rumah ini mampu menerangi kebutuhan listriknya sendiri. Yang berikutnya yang mencontoh tumbuhan adalah namanya di sini dipasang di sini adalah namanya saklar otomatis. Dalam saklar otomatis itu ada alat namanya LED, LDR, Light Dependent Resistor. LDR ini adalah suatu hambatan yang nilai hambatannya akan berubah jika kena cahaya. Nanti ini ada dua kaki, dihubungkan lagi transistor dengan transistor, maka akan mengakibatkan saklar ini menjadi on dan off. Kalau siang hari kena matahari, maka akan off sehingga lampunya mati. Tapi begitu nggak ada cahaya, maka saklar ini akan on sehingga arusnya mengalir, lampunya nyala. Jadi bisa menghidupkan dan mematikan lampu jalanan secara otomatis karena adanya Light Dependent Resistor. Apa itu artinya? Yaitu hambatan yang berubah berdasarkan ada tidaknya cahaya. Nah, ini terinspirasi dari membuka menutupnya stomata pada daun kaktus. Stomata ini membuka waktu pada malam hari. Kalau siang hari membuka, maka airnya habis menguap, maka akan mati. Maka yang Maha Kuasa sudah menciptakan umatnya ini supaya bertahan hidup, dikasih mekanisme. Kalau siang hari yang panas, maka dia akan menutup dengan sendirinya sehingga air nggak bisa keluar. Nah, ini menutup pada siang hari. Kalau ini membuka pada malam hari. Pada malam hari membuka. Ini dipengaruhi oleh karena adanya sel penjaga ini dipengaruhi oleh cahaya. Di dalam sel penjaga ini ada namanya reseptor cahaya. Begitu kena cahaya redup, maka dia memasukkan H2O air
masukkan air ke dalam sel pengiring ini. Ini terjadi pada malam hari. Karena ini terisi penuh dengan air, maka dia membengkok. Ya, sel penutupnya membengkok melengkung seperti U. Ini ada dua sel penutup yang berbentuk U, ujung-ujungnya ketemu. Karena membengkok, maka ini akan terbuka. Disinilah kemudian oksigen, air, uap air keluar karena ada sel stomatanya membuka. Tapi begitu pada siang hari ada sinar matahari, maka ini memberitahu pada sel penutup ini untuk mengeluarkan H2O, air dari sel ini. Konsentrasi sel ini akan keluar sehingga ini kempes, menjadi kempes. Karena kempes maka selnya menutup. Ini pada siang hari, otomatis dia akan menutup. Jadi siang hari dia menutup dengan sendirinya, begitu malam hari akan membuka dengan sendirinya. Ini sistem kerja dari stomata. Jadi membuka menutupnya stomata tergantung dari konsentrasi air yang ada di dalam sel penutup, namanya sel penutup ya. Kalau penuh air membengkok membuka, kalau airnya keluar kempes maka dia akan lurus menutup stomatanya. Kemudian teknologi manusia yang meniru tumbuhan adalah dengan adanya ini lapisan kutikula. Pada lapisan permukaan kutikula ini ada lapisan lilin, sehingga kalau air sampai di sini maka airnya nggak bisa menempel dan membuat daun mengkilap. Jadi melindungi tumbuhan ya, melindungi tumbuhan. Nah, ini digunakan, ditiru oleh manusia untuk membuat cat mobil. Nah, ini sebelum dikasih pelindung dari zat lilin, yang sebelum dikasih wak. Ini setelah diolesi dengan wak. Wak itu lilin. Jadi kalau kalian, ini banyak dijual di toko-toko mobil, supaya mobilnya atau motornya mengkilap, belikan wax. Untuk setelah ini diolesi maka akan mengkilap, kemudian air akan tidak bisa menempel sehingga mobilnya selalu cemerlang. Ini sebelum dikasih wax, sudah kasih wax. Meniru teknologi lapisan kutikula pada tumbuhan. Teknologi yang berikutnya adalah pada pemurnian air. Nah, ini sering mungkin ada di rumahmu. Ini adalah alat penjernih air. Jadi air yang kotor ditampung di sini. Setelah sehari semalam maka melalui biopori, lubang yang kecil, maka akan keluar air yang jernih yang siap diminum di sini. Pasti yang ada orang yang di rumahnya menyediakan seperti ini untuk menyaring air keran rumahnya supaya bisa diminum. Nah, ini meniru dari kerjaan eceng gondok. Jadi kalau suatu tempat atau kolam ada eceng gondoknya, di situ dipastikan airnya pasti bersih, jernih. Mengapa? Karena di sini, nah ini molekul air masuk disaring, namanya aquaporin. Ini yang ada di sini tadi. Nah, di sini ada jalur penyerapan air dalam partikel, kemudian disaring lagi, masuk, kemudian ini masuk silim, kemudian setelah disaring dikeluarkan lagi air yang bersih, sehingga katakanlah eceng gondok ini sebagai pembersih kolam yang airnya tadinya kotor ya. Jadi meniru kerja dari eceng gondok ini untuk menjernihkan air. Sama tadi sudah cara pembersihannya. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.